kapal tali perawan. Hanya adalah perawan yang bisa menambah kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Getar suara HP yang ada di atas meja mengganggu pendengaran Adit. Seketika dia langsung menyambar HP tersebut, sekalian ingin menanyakan kepada Arif, apakah bisa bertemu siang ini. Dilihatnya beberapa notifikasi yang berasal dari orang tuanya, menanyakan kabar dan kapan segera pulang ke kota. Selama ini Adit tidak memberitahu mereka apa yang sedang dia alami. Tidak mau membuat masalah menjadi semakin ruwet. Bisa kita ketemu siang ini? Membaca pesan teks yang barusan ia terima membuat Adit tersenyum lemah. Baru saja dia berniat untuk memberi kabar kepada temannya itu, tapi seolah Arif sudah mengetahui kalau Adit mencarinya. Adit tidak langsung menjawab pesan dari Arif. Dia beranjak mengambil air minum dan langsung meminumnya. Apa mimpi barusan berhubungan dengan ritual yang dilakukan Pak D semalam? Batin Adit kacau. Menghembuskan nafas, Adit menyambar rokok dan mulai membakarnya, berharap bisa sedikit menenangkan batin dan pikirannya. Aku tunggu nanti siang di tempat biasa. Adit membalas pesan teks yang Adit kirimkan. Merasa pengap, Adit membuka jendela kamarnya. Terdiam, otaknya terasa bergerak lambat. Adit langsung melompat dan berlari ke arah jalanan. Dit! Seketika Adit menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Wanita berbaju hitam itu sudah menghilang dari pandangan. Harjo dan Mbok Sarmin tergopoh-gopoh berjalan menuju Adit. Ngapain kamu? Ucap Nek Harjo kebingungan. Apa Nek? Gak ngapa-ngapain Nek? Ucap Adit sedikit panik. Gak ngapa-ngapain gimana? Orang nenek lihat kamu lompat dari jendela terus langsung lari ke jalanan kok. Mirip orang gila, kata neneknya. Otak Adit berpikir dengan cepat untuk mencari alasan. Oh, itu Nek, tadi lagi latihan kalau ada maling, jawab Adit nyengir. Kalau lagi latihan pas ada maling, penampilanmu juga harus maksimal, ucap neneknya. Seketika Adit tersadar jika dirinya hanya memakai boxer dan kaos tanpa lengan. Tanpa menjawab ucapan neneknya, Adit langsung berlari kembali dan masuk ke dalam kamar melalui jendela. Melihat itu, nenek melongo dan menoleh ke arah Mbok Sarmin. Cucuku sudah gila ya Sar, ucapnya keheranan. Sedang Mbok Sarmin hanya terkekeh geli. Adit sudah berada di ladang. Sempat dia berpapasan dengan Pak D-nya, namun hanya sebentar, kemudian lanjut berjalan menuju ke arah hutan. Di sana memang tidak banyak orang, hanya sesekali saja ada warga yang keluar membawa kayu bakar atau rumput untuk pakan ternak. Terlihat Arif sudah duduk sambil memainkan handphonenya. Rif, sapa Adit. Arif mendongak dan mengangguk. Jadi semalam apa yang kau lihat? Lanjut Adit. Dia masih penasaran dengan perilaku Arif semalam. Ada seseorang yang ternyata juga sedang mengamati Pak Dimu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena kau tahu sendiri kan suasana di sana seperti apa. Namun aku bisa merasakan kalau dia bukan orang sembarangan. Energi dari sosok yang ada di belakangnya benar-benar kuat, ucap Arif. Jadi belum tentu pelaku semua ini adalah Pak Diku, tanya Adit. Sedang Arif hanya menaikkan bahunya menunjukkan kalau dia tidak tahu. Dengan apa yang kita lihat semalam, memang Pak D dan Budemu menjadi salah satu tersangka dari semua ini,
Tapi kita juga tidak serta-merta bisa menuduh mereka. Kau tahu karena apa? Tanya Arif menyeringai. Adit diam berpikir, kemudian dia berkata, karena sebagian dari warga desa juga melakukan ritual dengan memasang sesajen. Tepat, sebagian warga di sini masih melakukan hal tersebut. Bisa saja memang itu ritual yang lumrah di sini. Aku tidak mau berbelit-belit. Masalah ini benar-benar membuatku penasaran. Siapakah sosok dalang di balik kematian Ningrum dan teror yang selalu mengganggumu? Ucap Arif. Ngomong-ngomong soal teror, Adit segera menceritakan tentang apa yang dia alami pagi tadi. Mimpi yang dia lihat. Sedetail mungkin dia menceritakan kepada Arif. Setelahnya, Arif hanya diam dan menutup mata. Adit tidak mencoba untuk mengganggu dengan apapun yang sedang ia lakukan. Tidak, itu bukan mimpi biasa. Memang sengaja ada yang sedang melakukan ini semua, kata Arif setelah diam beberapa lama. Sedang Adit hanya menghela napas, seolah dia tahu kalau itu adalah salah satu bentuk teror yang ditunjukkan kepadanya. Aku masih penasaran dengan wanita itu dan bagaimana kita bisa menemukannya, ujar Adit sambil memainkan kayu yang ada di depannya. Sulit memang mencari wanita yang bahkan kau sendiri tidak tahu itu siapa, ujar Arif. Tapi kamu tidak sadar, Rif? Adit kembali bertanya. Kini pandangannya menerawang jauh dan menoleh kepada Arif. Kalau Pak Dirman tidak menceritakan bagaimana semua yang dialaminya bisa selesai. Jadi sekarang kita sudah mengantongi 3 orang, Pak Demu, Bu Demu, dan Pak Dirman, ucap Arif menyeringai. Adit mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sebenarnya sudah malas sekali dengan semua permasalahan ini. Ingin rasanya pulang ke kota. Bahkan tadi pagi dia sudah berniat untuk mengemas semua pakaiannya. Dan Pak Amar, ingat kan sewaktu aku melihat Pak Diku dan dia berbicara di pohon itu, ujar Adit. Terdengar getaran di handphone milik Adit. Adit segera mengambil HP-nya yang ada di kantong. Halo Pak D. Halo, di mana Dit? Pak D tunggu di saung ya. Dit. Handphone tiba-tiba saja mati. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, Pak D Marwanto langsung menutup panggilan teleponnya. Adit bangkit dan memberitahu Arif kalau dia sedang ditunggu Pak D-nya di saung. Mereka segera berjalan menuju ke sana. Siapa tahu memang ada sesuatu yang penting. Ada apa Pak D? Tanya Adit saat sudah di sebelah Pak D-nya. Entah ini perasaan Adit saja atau memang Pak D-nya terlihat gusar. Tatapannya kepada Arif pun tampak menyelidik, walau dia memberikan senyum kepadanya. Ada warga desa yang meninggal. Tadi barusan dikabari orang desa dan kondisinya sama seperti Ningrum, ucap Pak D. Adit yang mendengar itu melirik Arif diam-diam. Ekspresi dari temannya begitu serius memperhatikan Pak D Marwanto. Apa yang kita bicarakan tempo hari di rumah Prianto benar-benar kejadian. Sekarang kita tahu kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual setan itu, lanjut Pak D Marwanto saat tidak ada yang menjawabnya. Bagi Adit yang semalam melihat kelakuan Pak D-nya, sebetulnya dia merasa jengah. Namun dia tetap berusaha untuk menampilkan wajah biasa saja di depan laki-laki tua itu. Terus bagaimana Pak D? Tanya Adit. Dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Meskipun sudah mengantongi informasi, namun titik terang juga belum ia temukan. Sekarang lebih baik kita ke sana. Jangan sampai warga justru malah mencurigaimu. Tunjukkan kalau kamu memang tidak memiliki keterkaitan dengan ini semua, Dit, ucap Pak D. Tapi sama saja Pak D. Mereka akan tetap menuduh Adit.
sebagai dalang dari semua ini. Sekarang hampir tiap malam, Adit selalu memimpikan Ningrum. Ditambah lagi jika ada warga yang meninggal dengan kondisi yang sama persis. Bisa saja Adit dihantui dua setan sekaligus, ucap Adit tanpa sadar. Kamu tiap malam dimimpikan Ningrum? Tanya Pak De Marwanto. Merasa bodoh karena keceplosan, Adit hanya bisa menjawab dengan anggukan. Sedang Arif hanya memijat pelipisnya. Kenapa kamu gak bilang sama Pak De? Pak De pikir semua ini sudah selesai, sudah tidak diganggu lagi semenjak Budimu kesurupan, cecar Pak De Marwanto. Sekali lagi Adit berpikir cepat untuk mencari alasan. Adit cuma tidak mau Pak De kepikiran, itu saja, jawab Adit polos dengan menampilkan mimik wajah merasa bersalah. Kalau kamu kenapa-kenapa, bisa saja Pak De yang dibunuh Bapakmu, Dit. Kamu tahu dia itu orangnya seperti apa, walau dia adik kandung Pak De, ujar Pak De-nya. Sedang Adit hanya menunduk, tidak mau melihat mata laki-laki itu. Ya sudah, lebih baik kita ke sana. Rif, tolong hubungi Pak Dimu ya. Bilang kalau harus segera pergi ke gubuk dekat sungai, pintanya sambil beranjak berdiri. Arif mengangguk dan langsung mengeluarkan handphone miliknya. Mereka berjalan menuju desa. Kali ini ke arah bawah. Yang Arif tahu di sana ada sebuah sungai. Dari kecil Adit tidak pernah diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut karena memang ada rumor yang menyebutkan kalau di sana terdapat sosok makhluk yang sering menculik manusia. 15 menit mereka berjalan, nampak orang-orang juga mulai berdatangan, ingin tahu dengan kondisi mayat yang ditemukan. Pak D menceritakan kalau tadi sewaktu di ladang, dia mendapatkan kabar dari Pak Amar kalau ada jasad wanita di gubuk dekat sungai. Setelah mendapatkan informasi secara detail, langsung saja Pak D menelpon Adit untuk segera menemuinya. Di depan mereka sudah banyak orang yang bergerombol. Mereka berbisik seru mengenai jasad yang baru saja mereka temukan. Adit belum melihat secara jelas bagaimana bentuk mayat perempuan itu. Beberapa kali Pak D meminta para warga agar segera menyingkir terlebih dahulu agar dia bisa melihat kondisi mayat itu. Hingga saat kain yang menutupi mayat wanita itu dibuka, hampir saja Adit terjatuh mundur. Matanya membulat seketika dengan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu, ia melihatnya tadi pagi, kepala yang ada di dalam supanci milik budenya. Kondisi mayat itu jauh lebih parah daripada Ningrum. Mungkin sudah beberapa hari dia meninggal. Jasadnya sudah mulai membiru dan memunculkan aroma busuk yang memuakkan. Belum lagi darah yang sudah mengering dan gumpalan daging yang mirip sekali dengan janin yang sudah dikerubungi semut. Lutut Adit serasa lemas ketika ia berjalan menjauh, tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Kita terlambat, Dit. Segera kita harus menemukan wanita itu. Nyawamu benar-benar bisa terancam kalau seperti ini, ucap Arif. Banyak pasang mata yang mengawasi Adit dan Arif. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Adit terus berjalan, sedang Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Adit sangat kacau. Selain syok melihat mayat itu, dia juga tidak habis pikir bagaimana mungkin ada kematian beruntun seperti ini. Adit terhenti. Tanpa sadar, ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal serupa. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asyik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Ucap Adit sambil mengembuskan nafas kasar. Semuanya serba rumit.
Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini, jawab Arif. Adit menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap ada solusi yang muncul dari temannya itu. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, ucap Arif yang menyadari kalau Adit sedang memandangnya. Merasa kecewa, Adit kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya, ada orang yang justru membuat itu menjadi rusak. Kita ke Pak Dirman. Saat ini orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Ayo, ucap Adit yang langsung berdiri. Melihat semangat Adit, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum, Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetukkan tangannya ke daun pintu rumah tersebut. Cukup lama mereka menunggu sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah tersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain kalian kesini? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Adit yang mendengar ucapan laki-laki itu cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Ucap Arif. Sedang Adit hanya diam memperhatikan. Sesekali kepalanya menengok ke kanan dan kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan, akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Adit dan Arif segera masuk ke dalam. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui ya? Tanya Pak Dirman. Langsung saja Pak, siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tidak langsung menjawab pertanyaan Arif, justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi, Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, kata Arif cepat. Tidakkah kau ingat dengan apa yang kuceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik. Kamu, Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke arah Adit. Pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semua terlambat, ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu, Pak. Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Adit kaget dengan apa yang Arif sampaikan. Apa yang Arif ketahui sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas dia bisa mengatakan kalau Adit tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tukas Adit. Mendengar itu, sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arah Adit. Cukup lama mereka memandangi Adit. Pak Dirman seketika menyeringai sedang Arif mengelai nafas dalam-dalam. Tak ingatkah kau waktu pertama kali aku bertemu denganmu di bus saat kau memimpikan sesuatu yang buruk, ucap Arif. Adit kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti. Tolong jelaskan, ucap Adit memohon. Nanti akan kujelaskan. Sekarang yang terpenting kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini, ucap Arif. Sudah berapa banyak yang kamu tahu anak muda, ucap Pak Dirman.
Arif menyeringai mendengar pernyataan Pak Dirman, sesuatu yang belum pernah Adit lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Adit. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu, aku juga mengalaminya. Anak kandung yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang tampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Adit sendiri tidak berusaha mendesak, biarlah Pak Dirman yang mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam hati Adit. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah, istriku, sangat terpukul, hingga dia hanya bisa berbaring di atas dipan di kamar kami, ucap Pak Dirman, menghela nafas seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa, namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek ke dalam kamar, Aminah terbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih saat kami menemukan jenazahnya. Dan dia sedang memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkan, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan gerakan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Adit. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana berpendapat kalau Asih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih, paginya warga dihebohkan dengan kejadian Nani yang mendapatkan teror dari sosok yang menyerupai Asih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang rokok yang sudah hampir habis. Adit yang terlarut juga tanpa sadar mengambil rokoknya dan mulai membakar. Perasaannya saat itu tidak bisa dijelaskan. Sejenak, dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya itu. Semakin hari, teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Parmin mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban atas semua teror yang dia terima. Karena saat itu, istrinya Nani mulai terlihat stres. Bahkan beberapa kali dia hampir bunuh diri. Sampai
dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja teror itu terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapatkan teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut. Mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal, ucap Pak Dirman Parau. Adit merasa mual sekarang. Bagaimana jika dia dan keluarganya juga bernasib seperti Pak Dirman, batin Adit. Sedangkan Arif dari tadi terus saja menatap Pak Dirman seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya. Sampailah terjadi pendarahan hebat, ucap Pak Dirman. Nani meninggal, kata Adit. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia memberikan ciri-ciri yang mirip, yang sama persis dengan perawakan adikku. Setelah itu, mereka membakarnya. Kini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Adit tidak tahu sudah berapa lama laki-laki ini memendam cerita itu sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila dan gantung diri. Begitu, ucap Arif mencemooh. Adit yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah untuk memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau aku meminta untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika bersama-sama sedari siang, ucap Arif.